Gue pernah stumble videonya Simon Sinek. Dia tuh ngomong kalau millennials tuh been dealt with a bad cards. Jadi gue jadi mikir waktu itu kan konteksnya millennial tuh sering banget dikritisi sama generasi lebih atas kita lah. Apakah sebenarnya Gen Z itu juga sama di dealt sama kartu yang bad, even worse? Kartunya itu ada 4. Pertama parenting. Jadi kalau waktu zaman gue gak selinian sekarang gitu loh. Misalnya kita tuh dituntut punya ranking bagus. Sekarang tuh banyak anak-anak yang dikasih piala partisipasi. Cuman kalau sekarang tuh kayak ranking tuh gak terlalu peduli gitu. Dan parenting gue tuh masih melalui zaman-zaman yang gak dipuji gitu loh. Apalagi living in an Asian country kan. Jadi kartu gue tuh masih kayak transisi tuh antara itu. Sedangkan Gen Z udah bener-bener lebih lemah lembut orang tuanya gitu. Nah makanya jadi kayak mungkin Gen Z itu makanya pas ke dunia kerjaan atau ke real world gitu, yang di luar parents ya, di luar lingkup perlindungan parentsnya tuh kaget gitu kan. Wah, kaget. Ya pastilah, karena kan luaran sana lebih keras ya gitu. Softy banget jadinya Gen Z ini, jauh lebih softy dari kita gitu, kayak generasi strawberry dan lain-lain itulah istilahnya ya, karena memang mungkin parentingnya lemah lembut gitu, jadi begitu keluar kayak wah kena mental gitu sering banget. Kartu kedua teknologi. Zaman gue tuh masih juga ngalamin kan yang kayak main sama tetangga setiap sore tuh kita masih kayak keluar ya main sepeda, kejar-kejaran, even main bulu tangkis yang di halaman rumah atau di depan jalan gitu, main gunung masih ada, main bekel juga masih ada dulu gitu. Maksudnya sama sepupu-sepupu tuh juga ngumpul mainnya kayak gituan gitu, bukan main Roblox. Kalau Roblox mungkin Gen E banget ya, cuman maksudnya nggak ada video game yang virtual tuh jarang banget dulu gitu. Jadi waktu gue mungkin teknologi itu masih sesuatu yang baru dan kita tuh dieksposnya sama teknologi tuh udah teenager ya waktu itu. Jadi udah punya kedewasaan kan, certain level. Cuma Gen Z kan enggak ya. Apalagi kena COVID tuh udah temen lu teknologi banget kan, itu prime-nya Gen Z waktu itu. Jadi kayak mungkin koneksinya tuh beda gitu. Jadi social skill-nya agak lacking dibanding sama milenial, mungkin sama apalagi sama generasi atas ya yang kayak udah harus banget tuh belajar gimana cara ngomong sama orang tatap mata gitu-gitu kan. Sekarang mana ada Gen Z kayak ngomong sama orang di Instagram men. Kalau dibilang Gen Z tuh kayak gak bisa confrontation, gak bisa communication skill juga kurang, again baperan gitu kan, MIA ya kan, dibanding banyak kan ghosting kan dibanding kayak bener-bener breakup proper gitu kan. Itu social skillnya gak pernah diasah gitu, dan jarang bertemannya tuh bukan style yang memang berteman dengan cara human touch gitu loh. Jadi lebih kayak udah lewat virtual, jadi kayak berlindung di belakang ini kan. Kalau lu waktu komen atau text message segala macam kan jadinya lebih berani dibanding ketemu langsung duduk bareng ngomong. Paling gampang deh, kenapa Gen Z itu lu misalnya berasa di kerjaan lu kurang dibayar, instead of lu ke bos lu, Pak saya minta naik gaji, tahan atau kayak aduh gue merasa kurang nih, terus cari di tempat lain, itu juga kalau ketemu kan atau ya udah quit aja gitu. So maybe ada masalah karena social skillnya memang kurang tuh, dan skill confrontationnya, deal with confrontationnya kurang. Gue sekarang kalau misalnya ada yang begitu di tim gue, lebih kayak yaudah gue yang mau nggak mau gue harus lebih approach kan, lebih empathy lagi, kayak lebih ngeliatin oh ini anak tuh masalahnya di mana, kenapa nggak mau komunikasi dan segala macam. Jadi gue lebih ngomong, atau ya ada HR kan yang bisa coba deh lu ngomong dulu sama dia masalah itu di mana gitu, di kita yang lebih deep gitu jadinya. Padahal instead of harapannya kan memang mereka yang lebih inisiatif ngomong sama kita, tapi ya when you need the social skill banget ya di sekolah dan lain-lain, tapi di video call. Makanya begitu sekarang lo pada udah ke Gen Z, lo pada ke dunia kerja, mentok gitu, mentok di situ. Emang kalau zaman dulu resign nggak lewat WA ya? Enggak lah, mana harus ada proper surat, malah kadang datang kasih surat gitu, surat pengunduran diri kan. Gue masih mengalami tuh dulu. Kalau sekarang mungkin kalau zaman gue tuh masih transisi ya, milenial tuh agak transition. Jadi we actually mengalami itu yang zaman surat, tapi kita ada email, kita mengalami itu juga. Nah kalau Gen Z kan nggak mengalami transisi kan, emang udah teknologi no barrier kan udah gitu, jadi langsung WhatsApp gitu. Padahal itu buat kita tuh kayak gitu, kok lu udah kayak diputusin tapi lewat teks gitu loh. Tapi kan kalau lu diputusin lewat teks sering kan? Udah. Atau di ghosting kan? Emang lewat teks kan? Kalau kita tuh enggak loh. Kita tuh kalau mau putusin dulu masih ajak ketemu terus ngomong berdua. Beneran deh, kayak the worst thing you can do untuk mutusin orang tuh lewat teks waktu itu. Ketiga itu impatient. Lu pada tuh kayak tidak dilatih untuk sabar. Udah instan dikit-dikit, apalagi di Indonesia ya, Gojek, Shopee, TikTok, Tokopedia.
Lala Move, itu sebutin lah itu semua brand. Jadi ngebuat sebuah work hard atau sebuah effort atau sebuah waiting gitu, itu tuh susah gitu, kayak susah gitu. Gue sebenarnya paham itu, kenapa? Karena gue juga kadang dilahirkan dari keluarga yang sebenarnya bukan dibilang sampai kaya banget, enggak, cuman berkecukupan. Tapi nyokap gue tuh tipikalnya yang serving. Jadi anak-anak tuh mau apa aja ada gitu. Jadi lumayan instan kan. Pas grow up itu memang agak susah tuh, sama namanya harus nunggu. Nah apalagi zaman sekarang yang lu Gen Z itu nggak even lu harus nungguin parent lu bisa mengorder semuanya sendiri pas lu growing up kan. You know, that's the barrier is only like money gitu. Tapi gue dulu tuh barriernya ada money, ada time, sama ada accessibility kan. Aksesnya tuh nggak secepat Gen Z gitu sekarang. Nah, which is kalau ngomongin soal duit ya sekarang ekonomi lebih susah kan buat Gen Z. Ya. Which is even worse. Which is iya gitu kan. Jadi kayak ada. Tapi gak bisa ngapa-ngapain dude gitu. Kemarin gue ngobrol sama tim Gen Z tuh. Dia tuh sekarang di posisi zero, lagi mau bikin bisnis. Terus dia ngomong dalam 10 tahun pokoknya udah sukses. Terus gue bilang, do you know 10 tahun itu nggak lama untuk mensukseskan sebuah bisnis? Tapi menurut Gen Z ini tuh 10 tahun tuh lama, bener gak? Banget. Emang 10 tahun nggak lama? Enggak, gue di industri dari 2013 bangun ini semua loh. Oh enggak, gue kalau jadi lu, gue udah 2013, ekspektasi gue akan kayak gue udah jadi giant gitu. Exactly. Ekspektasinya tuh kayak, gue udah dari 2013 sampai sekarang nih, gue udah kayak jadi global gitu kan. Iya. Udah kayak minimal satu Jakarta tahu who you are lah. Exactly gitu. Tapi enggak segampang itu. Maybe nih ada beberapa orang yang lucky kan, atau ada beberapa orang yang bisnisnya dalam 1-2 tahun lo ngelihatnya langsung famous atau dia langsung cepet banget pokoknya sukses gitu. Tapi kan lo nggak tahu, bisa aja mulainya dia dari umur 9 tahun, bisa aja dia mulainya dari umur 7 tahun lo belajarin itu dan segala macam, dan need fokus banget gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya paling gampang adalah lo lihat perjuangan seorang atlet lah. Ada nggak sih atlet yang nomor 1 di dunia tapi dia latihannya baru kayak 3-4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Biasa kan nomor 1 di dunia tuh kayak langsung dari junior kan. So it takes a lot of time and effort gitu. Nah, jadi itu tuh kayak awareness-nya aja sih, kayak awareness Gen Z yang kurang soal work hard itu butuh waktu juga gitu loh. Dan be passion-nya itu yang kurang, sehingga apa sebenarnya buat lo semakin, kalau di kata terapis gue ya, itu paling penting. Jadi semakin lo nggak sabar, lo akan semakin anxious. Kayak berbanding gitu loh, kalau lo orangnya tuh makin nggak sabar, lo akan makin anxious. Karena lo makin nggak sabar, ekspektasi lo makin tinggi kan. Begitu ekspektasi lo tinggi, lo akan anxious gitu. Nah itu kenapa lo jadi generasi anxious. Kenapa Gen Z jadi generasi anxious gitu. Kartu keempat, the last card, itu adalah environment. Ya pastinya ekonomi yang lebih nggak stabil, sama menurut gue juga lo grow up in the, Gen Z itu grow up in the kejadian di dunia yang volatile ya. Ada tiba-tiba COVID 3 tahun gitu kan, dan lu tuh dapat COVID itu pada masa-masa adolescence kan, hormon tuh tinggi banget. Iya, dan itu paling miserable loh. Fase manusia yang lagi grow up jadi adolescent itu tuh lagi paling nggak enak, kayak karena lu bingung apa, kayak you know like you don't know anything but you are like adult but you're a kid, but like and hormon juga lagi pada kemana-mana gitu ya. Apalagi Gen Z itu tumbuh dengan volatile yang gila-gilaan. Ekonomi waktu itu sempet naik turun, terus sampai sekarang juga nggak jelas kan, maksudnya uncertain. Terus social media yang very rapid yang ngasih lihat lu tuh hal-hal di dunia ini yang kayak bagus. Terus perkembangan teknologi yang wow banget, kok kayaknya semuanya serba cepat gitu kan. Pandemi 3 tahun tuh yang tiba lu harus diem di rumah gitu, nggak bisa, semua orang waktu itu tidak pernah mengalami itu kan. Environment itu juga sangat berperan gitu. Dan now entering workforce gitu ya, udah nih generasinya anxious banget, pengennya buru-buru, nggak bisa konfrontasi, ketemu sama yang udah mature nih di corporate nih gitu, kayak udah corporate system yang hard. Terus kayak there's a lot of seniority, juniority gitu kan pasti ada, belum office politik, dan itunya akhirnya you guys jadi kayak kaget dan nggak tahu harus gimana gitu kan. Sedangkan lu bawa ini ke orang tua,
pasti parentnya udah quit aja. But I know sebenarnya mungkin nggak pengen quit juga, ya kan? I don't think itu yang mereka mau juga gitu loh. Kayak gue sebenarnya karena lo quit langsung ngerasa gila gue unworthy. I'm such a failure. I'm such a failure. Jadi menurut gue penting itu yang corporate juga, ya mau nggak mau akhirnya gue sendiri pun mau apply itu. Jadi gue juga nggak bisa terlalu berpihak sama generasi yang menurut gue lebih benar gitu kan, yang menurut orang-orang lebih benar yaitu generasi atas. Karena pada dasarnya sekarang kita hidup ya generasi Gen Z ini yang ambitious, dan we just need to kayaknya perlu tahu ininya sih, kayak positifnya apa dan dikembangin kayak gitu dan adjust sama negatif ya. Karena gue juga inget banget waktu gue milenial pun kita tuh juga kayak ngerasa kayak terus gue harus apa gitu, like clueless banget kan. Terus kayak dengan lo udah di posisi lebih adult dan mungkin better leader adalah dengan, gue rasa sekarang waktunya lebih kayak empati gitu sih ke generasi-generasi yang ini gitu. Tapi gue juga nggak tahu sih maksudnya 100% what is the best solution for it, nggak tahu. Tapi mungkin kayak kalau gue tuh nemunya lebih kayak kita sebagai yang udah ngerti lebih harus ngertiin mereka gitu sih.